Closed doors, I'm a fool for your love. Halo sahabat aquaculture, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, akhirnya kolam bundar ini sudah bisa memulai untuk berproduksi untuk siklus berikutnya. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah ini pada siklus yang keempat ini. Namun sebelum saya sampaikan video tentang tebar benur pada siklus yang keempat ini, ada baiknya coba saya sedikit memberi masukan atau gambaran tentang benur apa sih yang harus kita tebar di kolam tambak milenial ini. Sahabat, kita ketahui bersama bahwa usaha budidaya udang ini sudah kita ketahui memang cukup menjanjikan profitnya. Namun sudah pada umumnya suatu usaha itu dengan profit yang tinggi itu tidak mudah untuk dilaksanakan atau dilakukannya. Namun diperlukan suatu kegiatan yang super tinggi juga, super intensif juga. Terkait dengan benur ini, meskipun kalau kita sudah merasa bahwa semua standar atau parameter air yang akan kita tebari benur ini sudah sesuai dengan SOP, satu hal lagi yang sangat diperlukan untuk diperhatikan, yaitu terkait dengan benur atau bibit udang ini, kawan. Jadi untuk benur ini mutlak harus yang F1, istilahnya fertilisasi 1 itu bukan turunan pertama. Di samping F1 juga dianjurkan sekali dikeluarkan oleh pabrik benur atau hatcher yang benar-benar punya track record bagus. Syukur-syukur ya ada sertifikat dari kualitas benur itu sendiri. Sebagaimana pada layar berikut ini, di mana di situ tampak ada ini sertifikat dari kualitas benur, dan ini dikeluarkan oleh pabrik benur atau hatcher yang kita ambil benurnya. Kebetulan ini kami tampilkan sertifikat yang dikeluarkan oleh hatchery Sentral Bahari Prima yang ada di Rembang. Tampak pada sertifikat tersebut ada keterangan bahwa benur ini sudah benar-benar terbebas dari segala virus, yaitu negatif semua. Itu ada beberapa jenis virus itu. Ada imuno, ada white phases disingkat itu. Kata white phases itu WSSV gitu ya. White spot syndrome virus gitu. Ada itu yang di pertama itu. Jadi semua jenis penyakit, semua jenis virus daripada udang itu, dan itu sudah ada jaminan kalau benur ini terbebas dari semua jenis virus itu. Kemudian parameter air juga ditampilkan, di mana parameter airnya itu terlihat di sana salinitasnya ada di 25 ya. Itu maksudnya salinitas air pada kolam hatcher, juga salinitas air yang ada pada kantong benur tersebut. Jadi ini benur dimasukkan dalam kantong yang akan dikirim. Nanti akan kami sambil jalan kita perhatikan nanti bagaimana sih proses pengirimannya. Jadi terlihat ada parameternya juga, ada pH juga ada kelihatan di situ. Oke, kita simak secara detail bagaimana proses pengiriman atau jadi unboxing. Kita akan coba nanti buka benur ini dari box yang dikemas dari hatcher sampai ke tambak kita. Oke, kita simak videonya bersama. Sahabat aquaculture, kita simak bersama
yaitu pengeluaran benur dalam kantong yang kita keluarkan dari styrofoam. Jadi ini styrofoam ini sistem pengiriman dari Hatcher itu menggunakan styrofoam seperti tampak pada video, kemudian diisi 5 kantong yang masing-masing kantong ini isinya tergantung dari ukuran benur. Biasanya kalau PL-nya agak kecil, misal PL 9 itu bisa mencapai 3.500 sampai 4.000 ekor per kantongnya. Ini karena PL-nya cukup besar, jadi ini sepertinya pada sertifikat yang kami tampilkan tadi PL-nya 12, jadi diisi 2.500 sampai 3.000 per kantongnya. Nah, masing-masing styrofoam diisikan 5 kantong. Di antara kantong ini juga disertakan bongkahan es batu yang dimasukkan dalam plastik, yang dimana gunanya untuk sebagai buffer suhu, jadi penstabil suhu agar suhu ini terjaga dari mulai hatcher sampai hatchery ini pabrik benur sampai ke tambak. Kemudian dari kantong tadi kita langsung tebar di tambak, namun bukan berarti tebar langsung dibuka, bukan langsung dirilis, namun setiap kantong kita masukkan ke kolam ini dengan harapan agar suhunya, segala sesuatunya sama, antara kondisi air dalam kantong itu suhunya sama dengan air dalam tambak. Ini yang disebut proses aklimatasi ya, iklim, jadi penyamakan iklimnya itu. Jadi diharapkan suhunya sama sehingga nantinya ketika benur ini dirilis tidak mengalami perubahan suhu yang drastis, yang dimana itu selalu kita hindarkan gitu. Dalam proses budidaya pun kita senantiasa menjaga agar tidak terjadi suatu goncangan kondisi yang cukup drastis. Nah, ini kita tebar semua. Ini di saat kita tebar ini ya mungkin ada yang bertanya kok selalu malam. Ya memang idealnya kan sore hari atau malam, sore hari atau pagi hari. Kalau pagi sekali, di subuh sudah diaklimatasi, kemudian agak ada matahari terbit baru kita rilis. Sama ketika sore ini juga jam 5 ini kita sudah masukkan ke tambak sebagai proses aklimatasi, kemudian kurang lebih 1 jam setengah itu atau 2 jam lah baru kita rilis. Jadi nanti rilisnya paling malam ini, karena sekarang sudah jam 5, jam setengah 5, berarti jam setengah 7 tadi nanti kita baru akan rilis. Nah, kita itu sudah tampak ada gelembung-gelembung air di dalam kantong, itu merupakan sudah ada proses aklimatasi. Biasanya ini proses pengembunan, ini proses mengembun sehingga tumbuh embun dalam kantong plastik. Kita saksikan bersama ini sambil menunggu proses aklimatasi. Perlu kami sampaikan juga, ini kondisi air dalam kolam juga sudah kami samakan. Jadi salinitas juga 25 promil, kemudian warna air alhamdulillah sudah cukup cerah, dimana 50, kecerahan 50, kemudian warna juga hijau kecoklatan. pH ini karena sore, pH air kolam ini mencapai 8,8 ini, karena emang sore biasanya agak naik, tapi di saat pagi hari itu biasanya 8,6 itu, jadi ada rank tidak terlalu tinggi, jadi sudah cukup, bisa ditoleran lah, asal beda 0, itu masih bisa toleran. Jadi kita perhatikan, jadi itu proses aklimatasi, penyamaan suhu. Jadi kita semprotkan air yang ada di kolam ke kantong plastik yang berisi benur dengan harapan ada penyamaan suhu antara suhu air dalam kantong dengan suhu air dalam tambak nantinya. Ya.
Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa tonton juga next video saya sebagai kelanjutan dari video tebar benur ini. Tentunya like, comment, subscribe yang untuk pertama kali menonton video saya. Jangan lupa bahagia, salam sukses.